Manusia seringkali dianggap sebagai makhluk superior di muka bumi ini, sehingga perlakuan manusia terhadap binatang seringkali tidak pantas. Namun, apa jadinya jika situasi kini terbalik? Kali ini, manusia menjadi budak dan kera menjadi majikannya. Inilah alur cerita Planet of the Apes. Tonton sampai akhir ya, karena di bagian akhir ada rahasia besar yang akan terungkap. Pada tahun 2029, Amerika memiliki suatu stasiun luar angkasa angkatan udara bernama Oberon. Pada stasiun ini, kera-kera dilatih untuk menjalani misi luar angkasa. Leo adalah salah satu pilot di stasiun tersebut, dan dia ditugaskan untuk melatih kera-kera untuk menjalani misi luar angkasa. Kera favoritnya adalah seekor simpanse bernama Pericles. Tiba-tiba, ada badai elektromagnetik mematikan yang mendekati stasiun tersebut. Kapten stasiun tersebut menyuruh Leo untuk mengirim keranya, Pericles, untuk menyelidiki badai tersebut. Akhirnya, Pericles pun pergi menggunakan kapsul luar angkasa untuk menyelidiki badai tersebut. Namun, beberapa lama setelah Pericles menuju ke badai, kapsulnya menghilang begitu saja dan tidak terdeteksi. Tanpa ragu-ragu, Leo mengambil kapsul kedua dan pergi mencari Pericles. Namun, setelah memasuki badai tersebut, Leo kehilangan kontak dengan Oberon dan terdorong maju terhadap waktu ke tahun 5021 dan jatuh di sebuah planet bernama Aslar. Ternyata planet ini dikuasai oleh para kera, dan di planet ini manusia dikejar-kejar dan ditangkap oleh pasukan kera. Leo berusaha melarikan diri, tapi dia akhirnya juga ikut tertangkap oleh Jenderal Tate. Di planet ini, kera dapat berbicara dan menggunakan kuda untuk bertransportasi. Parahnya lagi, di planet ini manusia menjadi budaknya kera dan diperlakukan dengan sangat buruk. Leo dibawa ke tempat jual beli budak dan dijual ke Limbo, kera yang memperdagangkan manusia demi uang. Dan dia dikurung dalam sebuah sel kayu bersama para budak lainnya. Di sana, Leo bertemu dengan kera betina bernama Ari. Ari adalah kera yang baik, dan dia merasa manusia tidak pantas diperlakukan dengan buruk. Ari memutuskan untuk membeli Leo dan seorang budak wanita bernama Dena, agar mereka dapat bekerja sebagai pembantu di rumah ayahnya, yaitu Senator Sandar. Di rumah tersebut, pada malam hari, Leo diam-diam berhasil keluar dari kandangnya dan membebaskan manusia lain dan kabur dari situ. Dena, si budak perempuan, mau mengantar Leo ke tempat di mana dia ditangkap. Namun sebelumnya, Dena mau ke tempat jual beli budak untuk membebaskan keluarganya yang ditangkap. Akhirnya, mereka sampai ke tempat itu dan membebaskan keluarga Dena yang ditangkap. Sewaktu mereka berusaha melarikan diri, mereka dikepung oleh prajurit kera. Namun beruntung, mereka bertemu dengan Ari dan pengawalnya Krul. Ari pun mau membantu mereka kabur dan mengarahkan mereka ke suatu jalur rahasia. Namun, sewaktu mereka kabur, mereka ketahuan dan terpaksa ayah Dena mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian para kera ini. Sementara itu, seluruh kelompok berhasil selamat melarikan diri
melalui sebuah terowongan rahasia. Mereka pun sampai ke lokasi di mana pesawat Leo terjatuh. Pesawat kapsul Leo tenggelam di sebuah danau, sehingga Leo pun menyelam untuk mengambil alat navigasi dan sebuah pistol suar dari kapalnya tersebut. Dari alat navigasinya, Leo mendapati bahwa stasiun Oberon telah sampai di planet ini untuk mencari dia. Leo pun berniat untuk mengikuti sinyal dari alat tersebut untuk menemukan stasiun Oberon dan pergi dari planet itu. Tiba-tiba di tengah jalan, mereka disergap oleh Limbo, si kera yang memperjualbelikan manusia. Limbo dan pengawalnya mau menangkap mereka. Beruntung, Leo menggunakan pistol suarnya untuk menyerang kera-kera tersebut dan menangkap si kera penjual manusia. Sementara itu, Jenderal Tate berusaha meyakinkan ayah Ari, Senator Sandar, bahwa Ari diculik oleh manusia. Jenderal Tate menggunakan situasi ini untuk mendapatkan kekuasaan penuh untuk memusnahkan manusia dari planet tersebut. Senator Sandar akhirnya memberinya izin untuk berperang melawan manusia. Namun, sebelum berperang, Jenderal Tate mengunjungi ayahnya yang sedang sekarat. Ayah Tate mengatakan sebuah rahasia penting, bahwa pada zaman dulu sekali, kera adalah budak dan manusia adalah majikannya. Kera pertama di planet itu adalah Semos, dan itulah sebabnya mereka menganggap Semos sebagai dewa. Sang ayah pun menyuruh Tate untuk segera menangkap manusia-manusia itu sebelum mereka sampai ke kuil terlarang yang dinamai Kalima. Karena kuil Kalima menyimpan sebuah rahasia besar tentang asal mula para kera dan manusia di planet itu. Tidak lama kemudian, sang ayah pun mati, dan Jenderal Tate dan pasukannya mulai bergerak untuk berperang melawan manusia. Sementara itu, Leo berhasil tiba di perbatasan kota kera dan zona terlarang. Perbatasan itu dijaga oleh prajurit-prajurit kera. Akhirnya, Leo pun mencuri kuda-kuda milik kera untuk menungganginya dan menyeberangi perbatasan tersebut melalui sebuah sungai. Kera takut air, sehingga mereka tidak bisa mengejar Leo melalui sungai dan harus mencari jalur lain. Pada akhirnya, Leo dan kawan-kawan berhasil sampai ke Kalima, kuil terlarang itu. Leo pun mulai sadar, Kalima ternyata adalah sisa-sisa dari stasiun Oberon yang telah jatuh di planet itu dan sekarang terlihat kuno. Ternyata nama Kalima berasal dari tulisan Caution Live Animals, yang artinya hati-hati binatang hidup. Menurut log komputer, stasiun tersebut telah ada di sana selama ribuan tahun jauh sebelum Leo datang di planet tersebut. Akhirnya, Leo pun menyimpulkan bahwa ketika dia memasuki badai elektromagnetik, dia terdorong maju terhadap waktu ke tahun 5021. Sedangkan saat stasiun Oberon mencari dia, mereka tidak memasuki badai tersebut, sehingga mereka mendarat di planet itu ribuan tahun sebelum Leo. Catatan komputer mengungkapkan bahwa kera di stasiun tersebut mulai menjadi agresif dan memberontak, dan akhirnya menyerang manusia. Kera itu dipimpin oleh kera bernama Semos, kera yang dianggap sebagai dewa oleh para kera. Manusia dan kera yang selamat akhirnya berpencar, dan itulah asal mula kera dan manusia di planet itu. Tiba-tiba, banyak orang mulai berdatangan dari berbagai desa untuk menemui Leo. Mereka mendengar cerita tentang Leo yang berani melawan kera dan siap berperang melawan para kera. Sementara itu, pasukan kera akhirnya tiba dan siap untuk berperang melawan manusia.
peperangan antara manusia dan kera akhirnya terjadi. Namun, di tengah-tengah peperangan, tiba-tiba ada kapal kapsul yang turun dari langit. Ternyata, kapal kapsul ini adalah kapal Pericles. Rupanya, ketika Pericles masuk ke badai elektromagnetik itu, dia juga terdorong maju terhadap waktu, seperti Leo. Namun, badai elektromagnetik ini melepaskan orang ke waktu yang berlawanan dari waktu pada saat mereka masuk. Sehingga, walaupun Pericles masuk ke badai itu duluan, tapi dia tiba di planet itu beberapa hari setelah Leo tiba. Ketika Pericles mendarat, kera-kera mengira dia adalah Samos, dewa mereka. Mereka pun membungkuk dan pertempuran antara manusia dan kera tiba-tiba berhenti. Pericles berlari ke bangkai stasiun Oberon, dan Leo mengejarnya, diikuti oleh Jenderal Tate. Tate dan Leo akhirnya bertarung. Pericles mencoba membantu Leo, tetapi Tate melemparkannya dengan keras ke dinding. Tate mengambil pistol Leo dan mencoba menembakkannya ke arah Leo. Leo melihat Tate berada di dalam dek pilot, sehingga dia pun langsung menutup pintu otomatisnya dan menjebak Tate di dalamnya. Setelah mengetahui asal-usul mereka, para kera lainnya akhirnya setuju untuk hidup damai dengan manusia. Sedangkan Leo, dia memutuskan untuk pergi dari planet Aslar dan kembali ke bumi. Dia pun memberikan Pericles kepada Ari dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ari dan Dena. Leo pun naik ke kapal kapsul Pericles dan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu melalui badai elektromagnetik yang sama menuju bumi. Dia akhirnya berhasil mendarat secara darurat di Washington, D.C. Kemudian, dia melihat sebuah patung memorial. Dan ternyata, itu adalah patung monumen untuk mengenang Jenderal Tate. Tiba-tiba, mulai berdatangan segerombolan petugas polisi, petugas pemadam kebakaran, dan reporter berita. Dan semuanya adalah kera. Nah, itu dia alur cerita Planet of the Apes. Coba kalian komentar di bawah ini, kenapa endingnya bisa seperti itu? Berikan teori kalian sendiri, dan saya juga akan memberikan teori saya sendiri tentang endingnya di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini dan mau mendengar cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini, karena kami akan memberikan banyak cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.